kata orang-orang para pendukung Jokowi dan Prabowo bilang, alah frustasi aja kalah gitu. Kan gitu. Kalau saya kritik, nah Saiful kan nggak mendukung Prabowo dan Jokowi pada waktu pemilu 2024. Jagoannya kalah. Makanya dia ngomong apapun ya karena kalah aja tidak move on. Saudara, selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan kembali melakukan bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani. Profesor, selamat datang. Halo. Sudah agak lama kita tidak berbincang. Lama, melupakan ya. Melupakan. Apa namanya program bedah politik kita. Oke. Sebelumnya untuk para penonton yang belum pernah bergabung di kanal YouTube SMRC TV ini ada program khusus bernama Bedah Politik yang diasuh oleh Profesor Saiful Mujani. Biasanya kita bicara soal kajian atau data-data mutakhir soal perkembangan politik terutama di Indonesia. Dan sekarang ini kebetulan kita udah bisa membaca ya satu laporan yang biasanya menjadi rujukan di dunia soal peringkat atau kondisi demokrasi di seluruh negara di dunia, sekitar 200-an negara kalau tidak salah yang diteliti dari Varieties of Democracy, FIDEM. Ini sangat penting. Tahun lalu kalau tidak salah kita juga membahas waktu data keluar ya tentang 2024 dan saat itu cukup mengejutkan bahwa Indonesia turun peringkatnya ketika itu masuk menjadi negara yang dikategorikan sebagai negara autokrasi atau lebih tepatnya disebut electoral autokrasi. Itu untuk pertama kalinya Indonesia, sebelumnya electoral demokrasi tapi turun di 2024 dan terutama waktu itu karena pemilu 2024 yang dinilai pemilunya dianggap tidak cukup demokratis. Ya, tidak cukup demokratis. Nah, sekarang ini sudah muncul lagi data terbaru dan ini merangkum apa yang terjadi di Indonesia di 2025. Nah, kita akan membahas apa saja temuan atau bagaimana lembaga ini Varieties of Democracy menilai demokrasi terutama di Indonesia. Dan kita ada Profesor Saiful Mujani. Kebetulan Profesor Saiful Mujani adalah bagian dari Varieties of Democracy ini sebagai nasihat internasional kalau tidak salah. Nah, kita langsung saja kepada Profesor, apa temuan utama atau apa kesimpulan utama soal kondisi demokrasi kita menurut Varieties of Democracy? Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Saya mengingatkan kembali ya bagaimana FIDEM, Variety of Democracy, mengukur kinerja demokrasi di sebuah negara, gitu ya. Jadi dia mengukur negara yang demokrasi maupun tidak demokrasi. Jadi itu disebutnya sebagai kan seberapa demokratis atau seberapa tidak demokratis, kan ukurannya kira-kira kayak begitu di seluruh dunia. Jadi hampir semua negara, dan menariknya adalah itu ditarik sampai ke awal-awal negara kita berdiri, kira-kira begitu, yang lewat proses penilaian yang dilakukan oleh elit, gitu ya, oleh expert, bukan elit, dilakukan oleh expert di masing-masing negara. Misalnya Indonesia, siapa untuk Indonesia ini yang dianggap ahli tentang politik Indonesia, tentang berbagai aspek ekonomi Indonesia dan seterusnya. Kemudian meminta ahli tersebut untuk menilai berbagai aspek dan dengan indikator-indikator tertentu, gitu ya. Demikian juga kalau untuk menilai kinerja demokrasi di India misalnya, minta orang yang ahli tentang India untuk menilai itu. Jadi tidak seperti survei opini publik kita. Survei opini publik juga ada penilaian massa publik terhadap kinerja demokrasi di negara kita misalnya. Yang pada dasarnya pertanyaannya agak sama, cuman kalau untuk publik itu lebih sederhana dan lebih umum sifatnya. Oleh karena itu tidak terlalu bisa dibandingkan, gitu ya. Cuma kita bisa melihat indikasi-indikasinya aja, ada nggak kira-kira konsistensi, seberapa konsisten
antara penilaian ahli dengan penilaian masyarakat umum, kira-kira kayak begitu. Itu kita bisa. Sejauh ini cukup konsisten? Sejauh ini cukup konsisten. Jadi kalau massa secara umum merasakan apakah merasa takut bicara di hadapan umum, kira-kira begitu. Ada yang mengatakan takut, ada yang mengatakan tidak takut, dan seterusnya, gitu ya. Itu kira-kira dari waktu ke waktu, itu berapa banyak gitu ya, orang yang takut berbicara tentang berbagai aspek tersebut. Nah, kalau FIDEM menilai dari ahli tersebut, misalnya aspek kebebasan berbicara, tahun 2025 misalnya, di Indonesia itu seperti apa. Nah, si ahli menilainya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan dengan kalau kita bertanya kepada masyarakat umum, gitu ya. Apakah Anda merasa bebas atau merasa tidak bebas kalau bicara masalah politik di hadapan orang banyak, kira-kira kayak begitu. Nah, nanti kalau pada tingkat yang ahli tersebut mengatakan kurang bebas gitu ya, ada kecenderungan di tingkat massa juga begitu, ada perasaan seperti itu. Karena kesimpulan ahli ini juga berdasarkan kajian. Iya, jadi berdasarkan observasi suasana itu. Jadi didasarkan, cuman bedanya kalau ahli itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis, yang itu agak susah ditanyakan kepada masyarakat umum. Nah, oleh karena itu tidak seperti saya katakan tadi, tidak bisa dibandingkan secara langsung kayak begitu, gitu ya. Jadi beberapa aspek yang tidak ditanyakan kepada publik, masyarakat umum itu banyak, gitu ya. Itu Bung Saidiman. Nah, di FIDEM ini jadi sumber studinya itu adalah checklist, ya, cek penilaian yang dilakukan oleh ahli, gitu ya, terhadap sejumlah indikator. Indikatornya ini tentu saja satu pengukuran tentang kinerja demokrasi yang dibuat oleh FIDEM sendiri misalnya. Kalau dibagi ke dalam dua, kalau demokrasi dalam di pengertian FIDEM itu ada dua dimensi besar. Pertama adalah elektoral, kedua liberal, gitu ya. Yang elektoral itu termasuk di dalamnya misalnya demokrasi elektoral itu di situ ada suffrage. Suffrage itu keterbukaan untuk ikut serta dalam pemilu, tidak mengenal laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Jadi sama, gitu ya, kesamaan dan hak-hak untuk memilih untuk semua warga negara. Kira-kira begitu, itu suffrage. Kemudian ada seberapa banyak untuk jabatan-jabatan publik itu dipilih secara langsung, gitu ya. Jadi misalnya presiden dipilih secara langsung atau tidak, gitu ya. DPR, DPRD dan seterusnya dipilih secara langsung atau tidak. Semakin banyak pejabat publik yang dipilih secara langsung, maka itu dianggap sebagai semakin demokratis. Jadi makanya pemilihan langsung. Iya, pemilihan langsung karena basis paradigma yang diturunkan ke dalam studi ini adalah kedaulatan rakyat, yang gitu loh. Jadi kekuasaan itu ada di rakyat, gitu loh. Kemudian seberapa dekat keputusan-keputusan yang dibuat oleh elit itu dengan aspirasi rakyat itu semakin demokratis. Demikian juga semakin banyak pejabat-pejabat publik dipilih oleh rakyat secara langsung, itu berarti semakin demokratis. Karena lebih langsung, tidak ada perantaranya lagi, gitu ya. Jadi tidak bertaki-taki begitu, ya, berhierarki panjang kayak gitu, tapi langsung, kira-kira kayak begitu. Itu semakin demokratis. Intinya demokrasi itu, kalau bisa ya, ini secara utopis gitu ya, negara nggak ada gitu loh. Semua keputusan langsung oleh seorang individu gitu loh. Kan dasarnya begitu. Itu hakikatnya itu sebenarnya. Cuma kan itu utopis, tidak mungkin kan gitu loh. Gimana caranya membayangkan? Makanya kalau Anda tadi menyebut demokrasi itu agak bau-bau komunisnya gitu ya. Itu ada benarnya. Karena bersandar pada kedaulatan rakyat gitu loh. Dan rakyat itu dianggap sama, setara kan gitu loh. Tidak ada kelas. Class society kan kira-kira begitu.
dan tidak ada negara kan sebenarnya kalau dalam apa namanya dalam paham komunis ya kan. Artinya orang individu ini bebas gitu loh, nggak perlu negara lagi, dia ini itu ideal, suasana ideal seperti itu, dasarnya kan itu. Cuma kan tidak mungkin itu dilakukan, oleh karena itu ada perwakilan kan gitu loh. Ya. Kalau yang aslinya kedaulatan rakyat itu ya sudah, nggak ada pemerintah, nggak ada wakil, kan sendiri aja, atur sendiri kan, kira-kira begitu. Jadi artinya semakin dekat kriteria dari negara seperti yang dibayangkan oleh Rousseau, iya. ideal Itu makin demokratis, iya betul, kira-kira kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu semakin banyak pejabat-pejabat publik itu dipilih secara langsung, maka semakin demokratis. Misalnya, kalau di kita kan yang dipilih secara langsung hanya mungkin presiden, anggota DPR, DPRD kan gitu loh, gubernur dan wali kota kan sekarang ini kan, kepala desa, iya kan. Tapi kan jarang atau tidak ada misalnya anggota majelis pendidikan tingkat kabupaten misalnya gitu ya. Kapolda misalnya ya. Di Amerika sampai level itu. Iya, itu. Tapi masing-masing negara bagian beda-beda gitu. Tapi intinya di Amerika lebih banyak yang elected official. Jadi pejabat yang dipilih. Misalnya hakim gitu ya, jaksa, kepala polisi, apa tingkat polsek atau kapolda yang kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih rumit, tapi ya itu lebih demokratis, kira-kira begitu. Jadi tidak dibatasi oleh milik kepala negara saja atau anggota Kongres atau anggota DPR kayak begitu. Jadi semakin banyak yang dipilih semakin demokratis, kira-kira begitu Bung Saidiman. Nah, berikutnya dari komponen elektoral ini, di samping suffrage tadi, suffrage itu apa, universal, hak semua warga punya hak untuk memilih, tidak beda-bedakan. Kenapa suffrage ini penting? Ya saya ulang lagi tadi, karena di Eropa misalnya ketika pertama kali demokrasi dipraktekkan tahun 1920-an kayak begitu, itu suffrage itu baru muncul tahun 20-an itu. Tadinya perempuan nggak dikasih milih. Budak. Iya, budak tidak bisa milih. Di Amerika itu baru tahun 60-an loh. Iya kan? Jadi baru gitu loh. Jadi oleh karena itu suffrage itu menjadi penting. Jadi bisa jadi kita nggak heran karena di kita tuh sejak mengenal pemilu udah suffrage kan begitu. Tapi di negara-negara lain dalam sejarahnya banyak yang tidak setara, tidak punya hak pilih, kira-kira begitu. Nah, itu ya suffrage. Kemudian clean election, pemilihnya tuh dianggap bersih apa enggak pemilunya gitu ya. Tentu saja dengan banyak semuanya ini, misalnya suffrage cuma satu kan indikatornya, apakah semua warga yang berumur pada sekian misalnya dewasa punya hak yang sama untuk memilih laki-laki maupun perempuan apapun gitu ya, agamanya dan seterusnya, budak dan sebagainya gitu. Iya dan tidak, itu aja kan. Nah, terus sementara elected official itu ada 16 indikator gitu ya. 16 indikator, jadi lebih didetailkan. Kemudian clean election, pemilihan yang bersih gitu ya. Bersih itu artinya apakah KPU-nya itu otonom apa enggak gitu, independen apa enggak gitu ya. Independen dari pengaruh partai-partai politik, dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, kira-kira begitu. Ya tentu saja administrasinya tidak independen gitu ya, itu lain, itu punya negara. Gitu. Pengaruh dari pemerintahan dan pengaruh dari partai politik atau dari civil society gitu, mendesak-desak misalnya mendemo dia gitu, kira-kira kayak gitu. Nah jadi KPU-nya atau Bawaslu-nya itu independen atau tidak? Polisi, tentara. Pengaruh dari itu misalnya ada atau enggak gitu, dia cukup otonom atau enggak gitu. Oleh karena itu saya punya ide, kita memperbaiki kualitas demokrasi kita, itu salah satu yang sangat penting adalah membenahi otonomi daripada KPU dan Bawaslu gitu ya. Profesor Jimli punya ide, pernah dilontarkan bahwa kita harus membuat KPU dan Bawaslu itu setara dengan presiden. Itu presiden itu, KPU itu bukan di bawah presiden, bukan di bawah, dia kalau perlu ya dipilih oleh publik kan? Oleh publik. Iya, dipilih oleh publik.
seperti dalam pilkada dan seterusnya kayak begitu. Misalnya kalau untuk KPU daerah misalnya gitu ya, dipilih di dalam pemilu gitu loh. Itu satu. Karena itu sangat menentukan keberadaan presiden, keberadaan DPR yang itu merupakan unsur-unsur pokok gitu ya. Keberadaan apa namanya pengadilan gitu ya, judikatif gitu ya. Itu kan keberadaannya semua berasal dari pemilu. Jadi unsur dasar pemilu itu, oleh karena itu KPU menjadi sangat fundamental dalam demokrasi, kira-kira begitu. Di kita kan tidak terlalu dipikirkan itu. Yang utama dipikir presidennya yang terpilih atau anggota DPR-nya dan seterusnya kayak begitu, atau DPD-nya. Sementara orang yang mengatur dan melaksanakan pemilihan itu tidak dipikir apakah dia cukup netral, otonom atau tidak, kan gitu loh. Nah, oleh karena itu supaya dia betul-betul otonom, dia betul-betul netral dan itu artinya itu bersih, dia harus betul-betul jadi lembaga yang tidak diangkat oleh DPR, tidak diangkat oleh presiden, kan kira-kira gitu. Yang sekarang kan itu diusulkan, ya kan, oleh DPR yang milih, ya kan, dalam proses itu, dan kemudian disetujui oleh presiden, kira-kira bersama-sama kan dengan presiden. Seperti juga anggota Mahkamah Konstitusi atau jaksa Mahkamah Agung misalnya gitu, itu dipilih oleh itu atas kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif, kan gitu loh. Itu lumayan lah agak demokratisnya karena oleh dua cabang dipilih oleh rakyat. Tapi akan lebih bagus lagi langsung dipilih oleh rakyat, kira-kira begitu. Apakah itu misalnya anggota Mahkamah Konstitusi, itu juga yang bagus ukurannya itu kalau dipilih oleh rakyat langsung. Dan di luar kan itu dilakukan. Dan misalnya Mahkamah Agung. Jadi sekarang kan dipilih oleh dua lembaga itu, kan orang kesannya itu padahal dia independen, tapi kesannya kan kayak bertanggung jawab pada DPR kan, gitu kan, yang kepada yang memilihnya, padahal enggak kan, menurut aturannya. Tapi karena dia merasa yang memilihnya itu orang DPR, gitu ya, jadi anggota misalnya Mahkamah Konstitusi itu tidak cukup berani terhadap DPR misalnya, karena takut ditarik, diberhentikan, dan terjadi di kita itu loh. Di tengah jalan seorang anggota Mahkamah Konstitusi ini melanggar undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, itu diberhentikan oleh DPR. Itu indikasi bahwa prosedur semacam itu tidak membuat sebuah lembaga itu betul-betul otonom. Nah, KPU itu terlalu fundamental karena dari situlah kedaulatan rakyat itu diterjemahkan oleh KPU gitu ya ke dalam hasilnya. Kalau dalam prosesnya itu tidak bagus, cacat gitu ya, hasil dari manipulasi, hasil dari politik uang dan seterusnya kayak begitu, ya rusaklah semuanya kesananya gitu loh, Bung Saidiman gitu ya. Pandangan kita soal keterlibatan publik secara langsung memilih pejabat ini atau memilih pengelola negara ini harus diperluas. Ya? Harus diperluas. Bukan hanya eksekutif, iya, betul. bukan hanya anggota DPR, betul. Juga bahkan anggota KPU juga. Iya, harus diperluas. Iya. Jadi ya tadi kenapa KPU harus dipilih ya, karena kan dia fundamental banget gitu kan. Yang melahirkan presiden, yang melahirkan DPR ya ideal lah gitu loh. Kalau proses pemilunya tidak bersih, tidak independen, rusak semuanya, ya kan? Dari proses itu. Oleh karena itu menjadi penting. Jadi clean election itu diantaranya otonomi dari KPU dan Bawaslu. Terus kemudian berkaitan dengan pendaftaran calon pemilih. Itu bagus atau enggak gitu loh. Rapi apa enggak, kira-kira kayak gitu. Ada irregularity itu artinya ya ada ketidakberesan, ada yang aneh gitu ya dalam ini, itu hasil manipulasi kira-kira gitu. Nah, atau tidak, kira-kira begitu. Kemudian vote buying, ada politik uang apa enggak, iya kan? Itu salah satu komponen, salah satu indikator bahwa pemilunya tuh clean atau tidak. Kan kalau menurut banyak studi termasuk terutama studinya Profesor Burhan, ya kan?
yang spesialis di bidang kayak begitu gitu ya, disertasinya tentang itu. Kayaknya nggak kebayang itu pemilu tanpa uang, tanpa politik uang, kan kira-kira kesimpulannya begitu. Nah, kalau itu yang ditemukan, ini udah cacat jelas gitu loh, Bung Saidiman, gitu ya. Jadi kalau Anda pernah dengar, karena membayangkan Anda mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati, menjadi wali kota itu adalah uang, apa yang mahal itu adalah politik uang. Jadi yang merisaukan anggota DPR kan sekarang mengatakan, udah pilkada itu dihapuskan aja, yang dipilih langsung, dipilih oleh DPRD aja. Salah satu alasan kan itu, politik uang itu. Jadi bukan biaya pemilunya yang mahal, tapi transaksi personal antara politisi, antara calon, sama para pemilih. Itu yang membuat jadi mahal, kan kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu kita hilangkan aja. Kalau kita menghilangkan pemilihan secara langsung, artinya ya kualitas demokrasi kita menjadi menurun. Karena tadi syaratnya adalah dipilih secara langsung, itu pertama dulu kan. Nah, semakin jabatan publik itu termasuk DPR, DPRD, presiden gitu ya, bupati, wali kota, dan gubernur itu dipilih oleh rakyat, itu semakin demokratis. Pertanyaan berikutnya, milihnya itu bersih apa enggak? Pakai politik uang apa enggak? Pertanyaan berikutnya itu. Jadi jangan dipotong gitu ya. Jadi kalau Anda itu dipilihnya secara tidak langsung, udah otomatis itu kurang demokratis. Ya kan? Agenda berikutnya adalah pemilihan langsungnya harus bersih. Kan gitu. Nah itu syaratnya. Jadi ada vote buying apa tidak? Ada politik uang. Bukan cuma di masyarakat kan, tapi juga di antara semua, di antara iya bersih. Gitu lah. Oleh karena itu menjadi syarat. Irregulatif. Jadi ada manipulasi dalam penghitungan kertas suara apa tidak? Nah itu juga ini indikator. Ada intimidasi nggak terhadap pemilih? Kamu pilih ini aja, kalau enggak, nah gitu loh. Ada preman yang datang ke rumahnya misalnya, kamu besok milih ini ya, kalau enggak kita datang lagi ke sini, misalnya gitu ya. Itu intimidasi. Ada kekerasan, terjadi kekerasan atau tidak gitu ya? Ancaman dalam bentuk fisik, kan kayak begitu. Kemudian judgement dari ahli secara umum pemilu ini bebas atau tidak. Nah itu indikator-indikator daripada clean election. Jadi jumlahnya banyak, gitu kan. Nah kalau ditanyakan pada masyarakat umum satu-satu kayak gini, wah mereka bingung juga kan gitu loh. Oke. Apakah juga termasuk ini Profesor soal Poknela? Ya itu masuk ke dalam ini, ke dalam politik uang tadi, bisa dihitung di situ, gitu ya, tidak bersih. Kemudian di samping clean election ada freedom of association, gitu ya, kebebasan untuk berserikat. Ya, ada nggak kebebasan? Misalnya satu, ada nggak aturan yang melarang partai di sebuah negara? Kira-kira kayak gitu ya. Dua, barrier to parties, hambatan-hambatan untuk mendirikan partai, gitu ya. Seberapa susah bikin partai, semakin gampang bikin partai itu semakin demokratis. Kita termasuk susah apa? Susah. Karena Anda harus punya dukungan keanggotaan itu 2/3 di masing-masing kabupaten, misalnya kayak begitu. Itu susah banget, banyak yang komplain tentang itu. Terus kemudian ada nggak partai oposisi? Oposisi sederhana, partai yang berada di luar pemerintah. Nah, itu ada apa enggak gitu ya? Di kita sekarang ada apa enggak? Kan nggak ada, kecuali PDIP. Walaupun dia tidak menyatakan diri sebagai tidak menyatakan oposisi, dan Nasdem. Ya. Jadi dua partai ini kan tidak ikut di dalam pemerintahan, tidak ada semacam perwakilannya menjadi menteri dan sebagainya, kayak tidak. Itu bisa dikatakan ya adalah oposisi, itu dianggapnya seperti itu, walaupun dia tidak mau disebut oposisi, kira-kira begitu. Pokoknya tidak berada dalam pemerintahan, gitu ya. Terus kemudian multi party apa enggak? Partinya tunggal yang ikut pemilih apa enggak gitu loh. Kalau tunggal udah otomatis itu nggak ada demokrasi, kan gitu. Cina, gitu ya. Kayak di Cina ya udah nggak dihitung tuh, itunya udah 0 gitu kan.
skornya. Di kita zaman Orde Baru dulu 3. Jadi semakin banyak partai yang ikut, itu semakin demokratis. Kalaupun politisi di kita bilang jangan banyak-banyak partainya, dibatasi aja, gitu kan? Ini bagian rumit aja. Gitu. Misalnya kayak Nasdem mengusulkan 10% ini electoral threshold-nya gitu ya, supaya menjaring jumlah partai yang masuk sedikit aja. Itu sebetulnya itu tidak demokratis. Asumsi yang tidak demokratis. Tidak demokratis. Ya karena ingin monopoli gitu kan. Kalau tadi kembali lagi pada utopia demokrasi kan, kita nggak boleh diwakili, ya diri sendiri aja gitu kan. Tidak ada negara kan begitu. Nah ini tapi itu tidak mungkin. Tapi kalau membuat partai banyak kan mungkin kan gitu loh. Nah seperti di kita yang ikut pemilu, semakin banyak partai yang ikut pemilu semakin bagus kan gitu. Semakin sedikit jumlah suara untuk mendapatkan satu kursi itu semakin demokratis kan gitu. Jadi jangan sampai satu kursi mahal banget. Nah, kalau mahal itu artinya hierarki jadi tinggi. Nah itu kurang demokratis. Gitu Bung Saidiman. Nah kemudian civil society, organisasi-organisasi LSM misalnya, ormas dan seterusnya kayak gitu. Itu membuat ormas gampang apa enggak? Gitu. Mendirikan ormas. Terus kemudian represi terhadap ormas oleh negara misalnya, ya kan? Mas ini termasuk NGO. NGO, iya semua CSO sebutnya gitu ya. Jadi organisasi masyarakat. Jadi mendirikannya gampang apa enggak? Itu satu. Kalau Anda susah banget mendapatkan izin misalnya, kalau perlu tanpa izin negara, gitu. Iya kan, gitu. Nah, jadi intinya Anda tidak dilarang untuk berkumpul. Prinsipnya kan begitu. Nah kemudian ada nggak represi, gitu ya? Represi itu artinya ya melarang, memata-matain kan kayak begitu, mengancam, menertibkan ya, kayak gitu ya. Gitu itu ya. Bagian dari itu, dari freedom of association kan gitu, berkumpul. Kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat, ini banyak sekali indikatornya gitu ya. Apakah ada sensor terhadap media? Itu kalau nanya sama masyarakat umum kan susah itu, mereka tahu itu harus orang yang memang cukup tahu tentang itu, yang memberikan ada tapinya tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau dikasih skor berapa kira-kira dari 0 sampai 10 kebebasan sensor terhadap media ini, saya berbicara dari person ke person gitu ya, dari para praktisi media. Oh sensor di kita ya gitu ya. Jadi ada misalnya politisi atau partai yang kuat gitu ya, menaruh orang-orangnya di media-media tertentu, ya kan gitu loh, untuk mengendalikan opini, sikap dari media dan seterusnya, berita macam apa yang boleh dan tidak boleh kayak begitu. Tidak boleh mengkritik pemerintah misalnya kayak gitu. Jadi mereka melakukan sensor di dalam itu dengan menaruh orang-orangnya. Itu terjadi. Iya, sensor langsung kayak gitu. Ada apa enggak itu? Nah, kalau itu ada, seberapa banyak kira-kira kayak gitu? Sensornya juga mungkin bisa dalam bentuk jaringan bisnisnya misalnya. Persis. Iya. Iklan. Iya, iklan. Jadi kalau dia mau minjem uang kepada pada bank misalnya, sementara banknya itu bank pemerintah, gitu, plat merah kayak misalnya Mandiri misalnya kayak gitu, BNI dan seterusnya, nggak dikasih kredit misalnya kayak gitu, karena terlalu mandiri gitu medianya, kira-kira kayak gitu. Nah itu masalah. Terus kemudian yang tadi media secara umum, kemudian lebih khusus terhadap internet. Ada nggak sensor terhadap internet? Minta diblok dan seterusnya kayak begitu kan? Untuk berita yang kayak begini kan gampang itu, lembaga-lembaga negara kayak Komdigi. Omdigi di kita itu kan bisa mengendalikan itu. Terus kemudian kekerasan terhadap jurnalis, ada apa enggak? Seberapa banyak dan seterusnya. Kemudian media self censorship. Ya, swasensor. Iya, nyensor diri sendiri gitu, ketakutan kan gitu loh. Padahal mungkin negara enggak gitu ya, tapi dia sendiri mempersepsikan, wah kalau saya memberitakan ini, memberitakan itu,
wah kayaknya kita akan dipersulit, kira-kira begitu. Itu self censorship. Kemudian medianya tidak objektif, bias misalnya, bias pada negara, bias pada kekuasaan dan seterusnya. Terus apakah media, ada nggak media yang kritis? Misalnya kalau saya menilai gitu secara subjektif, ya kita punya Tempo misalnya kayak gitu ya, dia kritis terhadap pemerintah. Ya ada gitu kan, berapa banyak gitu kan? Ya cukup banyak misalnya, dan tinggal dihitung aja ada 1, 2, 3 misalnya kayak begitu. Oke. Kemudian media apakah dia punya perspektif tertentu gitu, misalnya editorial maksudnya kayak begitu. Nah itu, jadi itulah komponen-komponen yang disebut sebagai electoral demokrasi. Jadi ada tiga komponen, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, dan pemilu yang bersih. Itu 3 komponen itu. Sementara itu ada yang aspek yang disebut liberal di dalam pengukuran demokrasi ini. Itu adalah ada 3 komponen di dalam aspek liberal ini. Liberal yang dimaksud itu adalah pertama-tama equality before the law, itu sebenarnya, and individual liberty. Misalnya individual liberty itu equality before the law diperlakukan sama di hadapan hukum, itu kan, pada pengertian dasarnya begitu. Impartial public administration, jadi pelayanan publik yang tidak partisan, gitu, semuanya diperlakukan sama. Transparansi dalam penegakan hukum, gitu ya, prosesnya dan seterusnya. Akses publik terhadap polisi untuk melaporkan kasus, terhadap jaksa dan seterusnya, kayak terhadap pengadilan kayak gitu, baik laki-laki maupun perempuan, hak-hak perempuan, gitu ya, hak untuk mendapat pendidikan, pekerjaan dan seterusnya kayak begitu, bebas dari penyiksaan, gitu ya, itu bebas dari ancaman pembunuhan politik, gitu ya. Misalnya saya barusan mengkritik pemerintah gitu ya dengan keras gitu, saya terancam misalnya gitu, atau saya dibunuh gitu. Nah di situ, kalau ternyata saya mengkritik sekeras apapun dibiarin aja, berarti di situ ada kebebasan gitu ya, before the law. Ya. Kayak aktivis kontras yang disiram air keras. Nah itu kasus yang mengurangi nilai dari kebebasan individual. Apakah ada kerja paksa kayak begitu, tidak bebas, bukan pilihan sendiri. Ada kebebasan beragama atau tidak beragama, ini masalah buat kita gitu loh. Karena tidak beragama tidak boleh di kita, ya kan? Boleh nggak? Praktiknya kayaknya tidak boleh. Tidak boleh, ya kan? Iya, tidak boleh. Terus agamanya juga dibatasi, ya kan? Jadi negara ikut mendefinisikan apa itu agama, kan? Agamanya menurut undang-undang kemudian diturunkan, kan? Menurut Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya ketuhanan yang Maha Esa itu orang harus percaya pada ada Tuhan. Di samping itu ada Tuhan itu terjemahannya dia menganut sebuah agama tertentu, kan gitu. Nah, agamanya apa? Nah, oleh negara didefinisikan. Kamu nggak bisa sembarang kan? Saya punya namanya agamanya apa? Agama Saidiman. No, gitu ya, nggak bisa. Atau nenek moyang kamu siapa namanya itu agama apa, gitu kan? Gitu, nggak bisa. Aliran itu, dalam agama juga ditentukan. Iya, jadi itu kebebasan beragama atau bukan hanya beragama memilih antara agama A dan agama B dan agama C. Kebebasan untuk tidak beragama pun itu dihitung. Mestinya, idealnya. Bukan mestinya, ini dipakai untuk mengukur. Makanya itu nggak gampang kita untuk naik kelas dalam aspek freedom yang ini. Karena kita mengatur-ngatur kebebasan orang untuk beragama atau tidak beragama. Gitu. Oke, satu. Kalaupun beragama, agamanya udah ditawarkan oleh pemerintah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang falsafah. Agama yang lain, agama Jawa dan seterusnya itu nggak dianggap agama.
bukan agama itu. Dimasukkan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan bukan agama, nggak diakui, bukan agama itu, kan gitu. Kayak Konghucu kan menarik. Itu kan Konghucu itu saya pernah tanya sama temen yang keluarganya mengenai Konghucu kayak gitu. Menurut kamu Konghucu itu agama atau bukan? Bukanlah katanya. Apa? Filsafat itu. Ya dari Konfusius kan? Ya. Iya, dari Konfusius itu kita nggak menyembah Konfusius, nggak menyembah filsuf itu filsafat, pandangan-pandangan hidup, kira-kira kayak begitu. Tapi di Indonesia itu dijadikan agama. Karena agama punya nilai tertentu. Jadi komunitas Tionghoa ini, gitu ya, supaya punya nilai yang setara dengan ini, diperjuangkan harus diakui sebagai agama. Ada dirijennya nanti di Departemen Agama. Sekarang belum. Oh belum. Nggak tahu. Sekarang udah ada belum? Saya tidak tahu. Tapi sebagai agama itu ada perwakilannya nanti di negara gitu. Oh iya, ya betul. Implikasinya. Betul. Ada proteksi juga terhadap ini. Dapat hari libur. Iya. Makanya kalau ditanya sama orang yang betul-betul ngerti, dia ditanya itu ketawa dia. Ini apa sih katanya, kira-kira begitu. Nah, tapi ya di Indonesia diakui itu agama. Perjuangan dari Pak Po, saya ingat itu. Pak Po yang memperjuangkan itu pada zaman Gus Dur dan kemudian pada zaman Pak SBY. Itu kebebasan beragama ya. Kemudian bebas dari penyiksaan, bebas untuk bertempat tinggal. Mau bertempat tinggal di mana gitu ya? Anda mau tinggal di Jakarta atau mau tinggal di Pindrang sana, gitu, di Sulawesi, ya itu pilihan Anda, kebebasan. Oke, itu kira-kira ini ya. Equality before the law and individual liberty. Itu satu komponen. Komponen berikutnya judicial constraint, gitu ya. Ini kontrol judicial, kontrol lembaga-lembaga penegak hukum. Kira-kira begitu. Apakah kontrolnya itu ukurannya adalah ya sejauh ini apakah eksekutif itu adalah presiden atau perdana menteri atau menteri dan seterusnya kayak begitu, apakah berjalan sesuai dengan konstitusi apa melanggar konstitusi, kira-kira kayak begitu. Apakah presiden melanggar konstitusi apa tidak, kan gitu. Itu pertanyaan. Kemudian patuh gitu terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Agung dan keputusan final gitu, terakhir kan kayak gitu. Apakah Mahkamah Agungnya atau Mahkamah Konstitusinya itu independen atau tidak, kan gitu dari presiden. Misalnya kalau kasus kita pemilihan calon wakil presiden kan, itu problematik kan waktu pemilu 2024 itu ramai lah setidaknya kayak gitu. Jadi dipercaya bahwa paman kan gitu di situ yang tidak independen, ada aspek kepentingan. Apakah pegawai pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu cukup independen atau tidak, kira-kira begitu. Nah berikutnya ada satu aspek lagi yaitu legislative constraint. Jadi kontrol oleh legislatif, DPR dalam hal ini. Apakah legislatif ini biasa menggunakan hak bertanya secara teratur kepada eksekutif gitu ya. Iya. Apakah ada pernah melakukan penyelidikan gitu loh terhadap berbagai kasus gitu ya. Kemudian ada nggak di legislatifnya adalah partai oposisi. Nah itu selalu dipakai, itu yang dimaksud dengan liberal. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh, itu kan bisa gitu diterima karena diistilahkan dengan liberal selalu orang konotasinya negatif kan. Padahal itu yang dimaksud kontrol DPR terhadap pemerintah kan, perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan, check and balances itu sebenarnya. Kan tidak ada yang negatif di situ. Kenapa itu disebut liberal? Karena dibedakan ada namanya elitis demokrasi. Ada yang namanya populis demokrasi. Populis demokrasi itu yang bersandar pada pemilihan dan seterusnya dari masyarakat di bawah. Elitis demokrasi itu adalah persaingan politik di antara elit saja. Ya. Elit yang dimaksud di sini ya 3 cabang itu. Eksekutif, legislatif, sama judikatif. Nah itu elit. Jadi kalau mereka saling kontrol, itu ada namanya
check and balances, dan itu aspek liberal disebutnya. Karena apa? Tidak bersandar kepada rakyat di bawah. Itu kebebasan di tingkat elit. Elitis konsep of demokrasi. Itu Bung Saidiman ya. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi menurut FIDEM, ini adalah lembaga mungkin yang sekarang paling banyak dipakai hasil-hasil studinya oleh para ahli di dunia gitu ya. Kira-kira begitulah demokrasi diukur gitu ya. Jadi dilihat dari berbagai aspek tersebut. Jadi bukan hanya sekedar formalitas pemilu ya. Pemilu. Kalau ada pemilu setiap 5 tahun dilakukan berarti negara kita demokratis. Ya, bukan. No. Kita kan zaman Orde Baru punya pemilu. Tiap Partai tahun. politik juga punya. Partai politik juga punya, gitu kan? Ya, kan belum tentu, ya kan? Apakah itu demokrasi apa tidak kan gitu? Karena tergantung tadi clean apa enggak pemilunya, kira-kira kayak gitu. Apakah ada partai oposisi apa tidak? Ya. Dan seterusnya pakai ukuran yang tadi. Nah, hasilnya apa? Ya. Ini kita FIDEM ini melakukan studi, kita sampai pada awal-awal dia melakukan studi awal-awal negara kita berdiri, gitu ya. Pada tahun 2024 keseluruhan komponen tadi itu dianalisis sehingga menjadi indeks dari 0 sampai 1. Ya. Kalau 0 itu artinya sangat tidak demokratis, 1 artinya sangat demokratis, kira-kira kayak begitu. Nah, kita paling tinggi sepanjang dari zaman Orde Baru sampai sekarang, yang tertinggi skor kita itu 5,5, 5,5. 0,55 ya. Itu tahun 2008, zaman SBY. Zaman SBY. Itu kira-kira ya. Jadi gabungan yang liberal dengan yang elektoral tadi digabung kayak begitu. Dengan perhitungan matematis tertentu diperoleh skor sebesar 0,55. Jadi ya dari dulu juga memang tidak tinggi kita, gitu, tidak tinggi. Nah, tapi udah lumayan itu 0,55 dibanding pada zaman misalnya Orde Baru tahun 97. Ya, tahun 97 ini pemilu terakhir Orde Baru itu 97. Itu hanya 0,05. Hampir 0. Hampir 0, ya kan, nggak ada gitu loh. Nggak dihitung tuh pemilu hasilnya kan 97. Bukan hanya 97, dari tahun 90 ke belakang terus ke sana, itu angkanya 0,06, 0,05, 0,05 dan seterusnya kayak begitu. Nah, jadi pada tahun 2008 kita punya 0,55, itu kan jauh. Berapa kali kan gitu loh, ada kenaikan dari 0,05 kan gitu loh. Berapa 10 kali menjadi lebih demokratis kan kira-kira begitu. Nah, itu yang tertinggi 0,55 pada tahun 2008. Nah, itu kurang lebih setelah itu menurun, tapi masih angkanya itu di atas 5. Di atas 5. Ya. Jadi pada zaman SBY itu angkanya di atas 5. Yang terakhir 2014 zaman SBY itu 0,51. Ya. Okay. Tapi sejak itu, zaman Pak Jokowi awal 2014 sampai 2017 sampai 2019 itu mengalami penurunan. Penurunan yang paling tajam itu adalah pada masa pemilu 2019, ya. Waktu pemilu 2014 sih masih oke. Masih ada di situ persaingan, ya kan? Yang antara Prabowo sama siapa? Sama Jokowi kan waktu itu. Ada 2 calon, 2 pasangan itu. Tapi nggak terlalu merusak demokrasi kita pemilu waktu itu. Dan juga pada tahun pertama setelah pemilu 2014 itu partai politik masih terbelah. Ya, oposisinya masih kuat. Masih kuat waktu itu. Golkar masih di luar dan seterusnya. Tapi kemudian hampir semua pada masuk kan, gitu loh, kecuali PKS dan Gerindra waktu itu. Gerindra nggak masuk. Demokrat. Dan Demokrat, ya kan masih lumayan kan, masih ada. Jadi karena ukurannya adalah ada oposisi apa enggak, ada partai yang di luar pemerintah apa tidak, itu ukuran soalnya.
Jadi semakin ngumpul semua partai itu semakin tidak demokratis diukurnya, gitu ya, dinilainya. Oke. Jadi 2000 sampai 2019 itu dari 0,51 pada zaman 2014 menjadi 0,41. Ya. Setelah pemilu itu. Setelah pemilu. Ya. Itu jadi pemilunya masalah. Waktu itu memang hampir semua partai gitu ya, itu bergabung dengan Pak Jokowi ya 2019 itu ya. Dan itu untung ada Gerindra kan gitu loh. Gerindra ya. Iya, untung ada Prabowo bersaing di situ kan. Awalnya. Makanya makin rusak. Makin rusak. Setelah pemilu 2019 Prabowo pun bergabung dengan Jokowi. Rusaklah itu barang, iya kan? Belum lagi di pemilunya saat itu juga pasca pemilu ada kekerasan. Ada kekerasan. Iya. Ada yang meninggal ya kalau ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Jadi itu. Jadi violence dalam masa pemilu itu. Nah, jadi 2019 itu udah 0,46. Ya. Kemudian menurun 2019 0,41. Kemudian turun terus 2024 ya. Menjadi 0,33. Itu. Jadi makin hancur kan gitu loh. Saat itulah kita disebut electoral autocracy itu. Iya, itulah electoral autocracy. Jadi ada pemilunya, tapi pemilunya tidak demokratis. Kira-kira kayak begitu. Okay. Kata orang-orang para pendukung Jokowi dan Prabowo bilang, alah frustasi aja kalah gitu. Kan gitu. Kalau saya kritik, saya pun kan nggak mendukung Prabowo dan Jokowi pada waktu pemilu 2024. Jagoannya kalah. Makanya dia ngomong apapun ya karena kalah aja tidak move on. Kan gitu loh, ya kan? Kita nggak ini faktanya begini gitu loh. Nggak peduli kita siapa yang menang. Paling penting bersih kan kayak begitu. Nah, 0,33. Sekarang berapa? Setelah setahun Prabowo memimpin turun lagi menjadi 0,3. Ya. Tadinya ada skor 0,03, selisih itu berarti kalau tiap tahun turun 1 poin aja itu banyak, kan? Habis. Ya, bisa habis kita. Nah, kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Tapi sekarang pada posisi lebih buruk daripada zaman Jokowi masih ada. Ini baru setahun nih Prabowo, gitu ya. Jadi dalam posisi sudah autokrasi. Ya. Harapan kalau orang yang punya komitmen terhadap demokrasi ya harapannya ini berubah. Tapi kalau orang tidak punya komitmen terhadap demokrasi, ya apa sih demokrasi, susah aja, gitu kan. Nah, buat apa nggak apa-apa gitu, turun juga, yang penting kita kaya dari mana gitu, ya kan? Dan ini aspek yang paling pentingnya tetap itu ya, perimbangan kekuasaan, tidak ada oposisi. Tidak ada oposisi. Itu ada yang menyatakan bahwa ya enggak, itu partai-partai bergabungan tidak dipaksa, itu melalui proses demokratis mereka sukarela gabung. Betul gitu ya. Jadi itu sukarela, tapi kesukarelaan itu implikasinya tidak ada kontrol. Itu masalahnya. Ya. Bukan soal rela dan tidak rela gitu loh. Adalah apakah pemerintahan itu ada yang kontrol apa tidak. Ya betul. Gitu loh. Jadi bukan soal rela dan tidak rela. Masalahnya sekarang kalau semua partai itu ada di pemerintahan, nah pemerintah siapa yang kontrol gitu loh. Mana ada sekarang yang berani men-challenge Prabowo. Ya betul. Ya kan? Nggak ada. Termasuk ormas-ormas besar juga. Coba bayangin bikin program-program besar dengan anggaran besar tanpa nanya sama DPR. MBG gitu misalnya. Ya. MBG itu dibuat aja semua pemerintah, nggak ada undang-undangnya. Nggak ada undang-undangnya. Padahal anggarannya besar sekali. Menurut laporan YLBH itu menggunakan anggaran 30% anggaran pendidikan, yang seharusnya 20% budget untuk pendidikan. Kalau itu terbukti benar, melawan konstitusi. Iya, melawan konstitusi. Ini kalau orang kayak Ferry Amsari bilang ya itu udah sah untuk di-impeach. Saya bilang siapa yang mau nge-impeach? Ya kan? Kan nggak ada yang bisa nge-impeach. Tadi DPR yang tidak ada oposisi kan? Yang bisa menurunkan Prabowo ya turun ke jalan. Tapi masyarakat sipil juga lemah, Profesor, karena disiram, yang kritis, yang tidak dibeli. Ya faktanya seperti itu. Tapi Anda nggak bisa berharap sama DPR untuk ngurusin ini. Nggak bisa juga berharap pada pemilu 2029. Karena apa? Ya pemilunya sudah otokratik. Apa yang bisa kita harapkan? Gitu. Kalau kita mau memperbaiki negeri ini ya caranya ya kayak 1998 lagi
gitu. Terus atau tahun 66. Iya, atau tahun 66 kan kayak begitu. Wah, capek deh kalau kayak begitu. Ya udah, aku ngasih tahu aja gitu. Kalau lu senang dengan ini, hidupilah itu gitu loh, jalanilah itu. Gue sih nggak suka gitu loh. Nggak tahan lihat kayak begitu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan, apa sih yang membuat kamu tuh nggak suka? Demokrasi ini mati gitu loh, bos. Ini indikator objektifnya gitu loh. Ya kan? Udah kita kan, ya saya terus terang aja, saya melawan Jokowi gitu kan. Begitu dia hasil pemilu 2019 selesai, ya. Jokowi berkelakuan aneh gitu ya. Sebelum dia dilantik untuk periode yang kedua, itu dia bikin keputusan merubah undang-undang KPK gitu. Ya. Di mana KPK itu bisa dikontrol oleh eksekutif, di bawah presiden kan gitu. Itu salah satu komponen indeks. Iya, tadi Ya. kemandirian daripada yudikatif. judisial, ya, judikatif. Itu merusak itu. Kita tinggalin. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini sudah dimulai ya sejak Jokowi. masa Jokowi. Yang periode kedua terutama. Periode kedua ya. Iya. Ya, dalam laporan Freedom juga disebut secara spesifik penurunan itu drastis periode kedua. Periode kedua. Iya. Jadi itu Bung Saidiman. Nah, setelah itu ya sudah begitu, satu-satunya potensial yang bisa mengontrol Jokowi itu adalah Prabowo kan, dengan partainya. Malah jadi anak buahnya Presiden Jokowi, jadi Menteri Menhankam kan, habislah itu oposisi, ya kan? Partai yang paling besar PDI Perjuangan jelas itu waktu itu masih dengan Jokowi kan. Sekarang Prabowo gabung juga di situ, ya sudah habis, nggak ada lagi. Pertanyaannya kenapa elit-elit itu kok kompromi? Kan mestinya kita bayangkan antara elit mestinya mereka saling bersaing kan, saling kontrol karena ada kepentingan masing-masing. Kok mereka justru nggak mau, gitu nggak mau kompromi gitu? Itu nggak tahu ya. Apakah itu budaya mangan orang mangan kumpul, gitu ya. Jadi nggak mau gitu orang menjadi pengontrol itu. Atau mungkin kontrol publiknya kurang ya? Ya bisa, karena partainya mungkin kurang demokratis. Artinya petinggi partainya itu begitu otonom dari pengaruh konstituen, kira-kira kayak begitu. Tapi kan kita, kalau itu alasannya karena budaya, mestinya dari dulu begitu terus. Oke. Tapi pada zaman Gus Dur, pada zaman SBY kan nggak begitu. Itu belakangan aja. Berarti kan bukan budaya. Masa budaya tiba-tiba datang? Dan budaya itu kan susah berubahnya. Susah berubahnya. Mestinya dari awal memang kita tidak bisa membangun satu multiparti. Kenyataannya partai banyak. Cuma di antara yang banyak tersebut, itu tidak ada yang bersedia untuk mengontrol, berfungsi sebagai kontrol, untuk check and balances. Kenapa? Mungkin ya itu perilaku elitnya. Perilaku elitnya tergantung juga kapan kan gitu loh. Pada zaman Gus Dur presiden, ya Golkar di oposisi. Jatuhlah Gus Dur kan waktu itu. Kemudian ganti Ibu Mega kan. Ibu Mega masuk, zaman SBY. PDI Perjuangan jadi oposisi. Digoyang-goyang terus itu pemerintahan SBY, kan bagus itu, ya kan? Mencapai titik demokrasinya paling tinggi dalam sejarah reformasi atau sejarah Indonesia, gitu ya. Pada zaman SBY lah gitu, demokrasi itu lumayan. Jadi di zaman itu sebenarnya bukan hanya gara-gara SBY, tapi juga gara-gara PDIP mau di luar, gitu ya. Udah mau di luar. Apapun alasannya, gitu ya. Kenapa sih PDIP waktu itu ingin nggak mau sama Pak SBY? Nggak tahu, nggak penting alasannya yang jelas. Ya, ada kontrol. Yang jelas ada PDIP di luar kan gitu. Pada zaman awal reformasi, Gus Dur, ya Golkar ada di luar kan gitu. Jadi kayak begitu. Ini perlu mungkin untuk keberlangsungan negara kita, untuk keberlangsungan demokrasi, bukan hanya demokrasi, sebenarnya keberlangsungan negara kita supaya sehat, gitu ya. Kita harus memastikan kepada elit, mungkin Anda harus mengajari elit kita, elit partai, gitu ya, bahwa menjadi oposisi itu penting. Caranya gimana? Kasih insentif yang besar. Jadi negara menyediakan dana yang besar, bahwa kamu tuh jadi oposisi, ibaratnya sama dengan kalau Anda berkuasa jadi eksekutif.
Mungkin itu caranya. Selama ini mungkin oposisi menganggap rugi di luar ya, tidak dapat kue. Persis. Itu kalau Anda wawancara dengan elit-elit partai, aduh kita puasa terus mas. Puasa ya. Iya kan? Oleh karena itu solusinya apa? Solusinya harus kasih insentif. Dikasih uang. Yang kurang lebih samalah kalau Anda menjadi yang menang. Ya. Jadi yang kalah maupun yang menang sama-sama diperlakukan oleh negara. Kira-kira begitu. Bagaimana Bung Saidiman kalau begitu? Menarik, sebagai alternatif menarik. Karena kalau tidak ada oposisinya tidak ada akuntabilitas dan itu berpengaruh kepada rusak, kepada kebijakan, kepada ekonomi macam-macam. Kita baca pada laporan-laporan. negara. Ini bukan soal demokrasi aja. Pada kehidupan katanya mau ngomong tentang kesejahteraan, ya kan? Apapun rezimnya yang penting kan sejahtera kan gitu orang-orang kayak Yusuf Kala kan. Ekonomi 8%. Iya kan, kayak gimana bisa 8% kan kayak begitu. Orang Prabowo membuat kebijakan nggak ada yang kontrol. Itu apakah untuk kroni-kroni dia atau untuk negara, untuk kesejahteraan pemerintah, untuk rakyat? Kira-kira kan begitu. Yap. Jadi harus ada insentif bagi partai politik yang menjadi oposisi. Nah itu poin penting, Bung Saidiman, menurut saya. Penting untuk didiskusikan ya, seperti apa insentifnya ya. Jadi sekarang itu kita pada posisi sejak zaman reformasi, bahkan sejak tahun 99 pertama kali kita punya kebebasan, di bawah. Sekarang ini berada pada titik yang terendah kinerja demokrasi kita, Bung Saidiman. Ya. Karena tadi indikatornya jelas, kenapa begitu. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo saya tidak melihatnya dia punya kesungguhan dengan demokrasi. Ya. Dirinya aja ragu gitu. Indonesia ini demokrasi apa enggak? Lihat deh di pidato-pidatonya yang disampaikan ke publik. Ya. Kita demokrasi atau ya setengah demokrasi lah gitu. Atau demokrasi apa tidak? Ragu dia, gitu kan? Ya dia sendiri ngakuin gitu loh. Ya. Ragu dia. Tapi dia menang juga dengan cara tidak demokratis. Dia tahu itu. Ya. Baik. Ya. Profesor begitu ya. Jadi tadi kesimpulannya adalah bahwa menurut Varieties of Democracy, laporan dari FIDEM yang terakhir ini yang memotret 2025, posisi demokrasi kita Indonesia semakin buruk. Dari yang tahun sebelumnya itu angkanya 0,33, itu juga sudah buruk. Waktu itu pertama kali disebut Indonesia masuk ke dalam autokrasi. Nah sekarang lebih rendah lagi 0,30 gitu, dan ini posisi yang terendah Indonesia dalam 25-26 tahun terakhir sejak reformasi. Dan tadi sudah disebutkan ada banyak persoalan, terutama soal perimbangan kekuasaan antara legislatif atau tidak ada partai-partai politik yang mencoba menjadi pengontrol pemerintah atau menjadi oposisi. Juga ada persoalan di yudikatif sejak zaman Pak Jokowi, di mana lembaga-lembaga hukum itu tidak begitu independen dan bahkan bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dan kita juga tahu bahwa bahkan di masyarakat sipil, media misalnya, juga ada banyak persoalan. Ada tadi self-censorship, ada censorship juga dari pemerintah secara langsung. Tadi diceritakan oleh Profesor Saiful, ada kasus di mana partai-partai politik tertentu menyimpan orangnya di media besar. Dan ada banyak sekali persoalan. Jadi intinya kita sedang berada di titik yang sangat krusial, sangat rendah. Dan ini berbahaya, bukan hanya berbahaya untuk demokrasi, tapi bahkan bisa berbahaya untuk negara kita. Saya kira demikian bedah politik kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam bedah politik selanjutnya. Terima kasih.